Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas apakah altcoin season terjadi, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya di market crypto ini cukup hype nih, cukup hijau ya. Kita lihat Bitcoin memang nggak terlalu mengalami pergerakan yang terlalu signifikan. Bahkan kita bisa lihat Bitcoin relatif lebih sideways, sekitar 37.000. Tapi teman-teman bisa melihat bahwa altcoin mulai bergerak. Ini mengalami kenaikan cukup signifikan ya, 35%, 30%, 27% gitu ya beberapa altcoin. Nah, untuk beberapa teman-teman mungkin ini menjadi altcoin season pertamanya teman-teman, di mana altcoin pada mengalami kenaikan. Altcoin itu apa? Altcoin itu adalah kripto selain Bitcoin ya. Jadi ya Ethereum, pokoknya naikin 2 ke bawah lah kalau teman-teman lihat di sini misalnya. Nah, Ethereum, BNB, XRP, Solana, Cardano, Doge, seperti itu ya. Itu altcoin. Dan kita bisa lihat altcoins mulai mengalami kenaikan. Apakah ini adalah altcoin season, dimana semuanya intinya terbang aja gitu ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita update juga berita terbaru dan kripto kira-kira di minggu ini bagaimana. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Thank you semua untuk supportnya. Saya juga bacain komen-komen dan let's aim, kita targetkan untuk video kali ini mungkin di 250 likes ya. Semoga teman-teman dan intinya kita bisa achieve 250 likes di video ini gitu ya. Nah, mungkin kita coba bahas aja langsung ya, karena lumayan ada pembahasan. Nanti kita bahas sedikit teknikal, kenapa altcoin season dan lain-lain. Cukup menarik nih. Kita ngomongin fear and greed di international markets gitu ya, selain di market crypto, di saham dan lain-lainnya gitu. Masih di fearful ya dengan keadaan sekarang. Masih topiknya di geopolitik sih sebenarnya gitu ya. Lalu juga di FOMC nanti di bulan Desember, apakah The Fed akan naikin suku bunga atau enggak. Nanti mungkin kita bahas detail di khusus video lain. Di video ini kita bahas tentang altcoin season dulu aja. Nah, kalau di crypto sendiri kita di grid. Bahkan sekarang kita di 73. Jadi ini cukup tinggi sih menurut saya gitu ya. Sudah di grid. Nah, kita masuk ke dalam berita-beritanya dulu. Oke. Yang pertama ini dari Miles Dutcher. Dia bilang retail hasn't even returned yet. Artinya retail nih, orang-orang yang mungkin seperti kita kan juga retail, tapi kita retail yang bisa saya katakan early joiner lah. Kita di awal bull market nih. Kalau memang bull market ini terjadi dan benar-benar di tahun depan atau 2 tahun lagi, ini kita masih termasuk awal sebenarnya gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini dia menggunakan source-nya adalah the best retail indicator adalah YouTube ya. Orang-orang yang nonton YouTube dari viewersnya, dari channelnya, intinya seperti itu. Dan ini kita lihat memang di tahun 2021 kenaikannya tinggi gitu ya. Ini dari beberapa YouTuber lah ya, internasional. Nah, sekarang kita lihat ini kita masih sedikit low, masih di bawah lah intinya, tapi mulai ada sedikit uptick, mulai ada sedikit kenaikan. Oke. Jadi kita bisa lihat ini kita masih early phase ya. Nah, kita bahas dulu sebelum kita masuk altcoin season juga, saya mau bahas mengenai data ya. Untuk data di minggu depan itu yang ada satu yang penting, makanya saya harus bahas, yaitu adalah Consumer Price Index ataupun CPI. Jadi ini hanya untuk reminder teman-teman bahwa nanti di tanggal 14 November atau kalau teman-teman lihat di kalender Bloomberg di sini itu di Selasa ya. Hari Selasa jam 8:30 WIB gitu ya. Ini core CPI atau CPI akan keluar datanya, dan data ini akan influence ke FOMC di bulan Desember. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di sebelumnya The Fed relatif lebih dovish, lebih positif lah. Kemungkinan besar nggak ada hike dan lain-lain gitu ya untuk di akhir tahun. Tapi lama-kelamaan khususnya di minggu lalu itu mulai ada concern ya, concern buat investor, apakah The Fed bisa aja masih menaikkan suku bunga karena mereka akan data dependent gitu ya. Data dependent artinya ya mereka nungguin data baru ngambil keputusan. Data seperti apa ya? Data seperti ini, core CPI dan CPI. Apakah CPI turun terus sampai ke targetnya 2% gitu ya kan? Saat ini masih sekitar 3,7%-an ya. Nah, itu untuk data yang akan rilis untuk di Rabu, Kamis, Jumat. Ada beberapa data tapi saya rasa nggak terlalu akan efek ke dalam market crypto terlalu besar ya. Jadi ya ini lumayan menarik karena Selasa aja, habis itu Rabu, Kamis, Jumat relatif lebih stabil. Next, kita ngomongin tentang technical. Technical masih sama. Kalau teman-teman lihat video yang lalu ya, pada saat crypto koreksi di sini ya, di video kita mana balik sini ya.
Ini kita ambil liquidity yang bagian atas ya, udah kena ya, dan teman-teman bisa perhatikan memang liquidity yang paling banyak ya itu masih area kisaran 34.000 gitu. Jadi ini masih menjadi target beberapa investor. Ya walaupun kita ngomong Bitcoin ke 34 ya kembali lagi. Memang nih saya rasa suatu saat gitu ya, suatu saat mungkin ya secara short term, let's say di 2 minggu 3 minggu ke depan ada kemungkinan ini untuk diambil gitu ya, tapi bukan berarti likuiditas di atas ini nggak bisa naik terus. Nah walaupun saya sendiri kalau mau analisa lebih condong masih mengalami penurunan. Nanti saya kasih tahu kenapa gitu ya, alasannya nanti di akhir video. Next up, oke, kita bahas ini dulu. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini comparing ya, ini grafik ya, ini comparing growth atau pertumbuhan Bitcoin dari cycle-cycle sebelumnya ya. Ini cukup menarik teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat average-nya ini kalau dari cycle yang pertama di tahun 2013 atau cycle kedua di tahun 2017, secara average growth-nya ini harusnya di area ini. Average price trajectory-nya ya. Jadi di kisaran area ini. Kisaran area berapa? Kisaran area 300.000 sampai 100.000. Harusnya Bitcoin udah trading di area ini. Gitu ya, tapi kita kan di area 30.000 ya. Cuma apakah kalau dari grafik ini mungkin teman-teman katakan, wah apakah Bitcoin memang seharusnya sampai ke 300.000 atau ke 100.000 gitu ya. Mungkin pertanyaan teman-teman seperti itu. Jawaban saya sebenarnya ini simple ya. Selama Bitcoin mengalami kenaikan, ini kan secara market cap makin besar, secara kapitalisasi marketnya gitu. Jadi semakin susah untuk menaikkan harga Bitcoin gitu, karena kan makin lama makin mahal. Intinya seperti itu. Kalau dulu mungkin naiknya cepet, dari $1 ke $2 itu udah 100%, dari $2 ke $4 udah 100% lagi. Intinya seperti itu. Kayak sekarang misalnya contoh area 69.000, dia untuk naikin ke all-time high kan di 69.000, naikin ke 140.000 untuk 100% itu lumayan signifikan dan cukup challenging juga gitu ya. Tapi bukan berarti Bitcoin nggak bisa ke 100.000. Saya rasa 100.000 untuk Bitcoin kalau memang kita mengalami bull run cukup possible. Tapi kita belum ada Bitcoin prediksi sih gitu ya. Nanti mungkin itu salah satu ide video berikutnya juga ya. Nanti kita lihat kira-kira harga Bitcoin di berapa dan lain-lain gitu ya targetnya. Tapi intinya seperti ini gitu ya. Dan kita bisa lihat juga secara volatilitas ini juga support ya. Awal-awal tahun kita lihat ya di sini, bukan awal tahun, tapi ini kita lihat di tahun 2018 market cap Bitcoin kan masih kecil ya, masih relatif kecil. Ya kita bisa lihat secara volatilitasnya juga cukup tinggi gitu ya. Semakin dia naik, semakin dia mengalami kenaikan secara harga, ya volatilitasnya agak sedikit menurun gitu ya. Dan untuk sekarang cukup menurun gitu ya. Tapi ini mulai mengalami kenaikan lagi. Hopefully karena kita trading di area yang sama seperti bull market sebelumnya, yang kita targetkan adalah volatilitas di area ini. Ya kisaran 4%, 3%-an gitu ya. Gitu. Ini dari CoinGlass ya, volatility historinya ya. Ini masih ada sedikit low tapi mulai ada kenaikan. Ini kita sempat low-nya di Agustus nih. Agustus sama sekali nggak ada volatility. Hanya sekitar 1,3% secara volatilitasnya per harinya gitu ya. Ini mulai ada kenaikan 2%. Dan sempat kita top di bull market itu naik hampir berapa tuh? Cukup tinggi lah. Gitu ya. Bisa 4%-an. Jadi menarik. Next up kita ngomongin tentang dollar cost averaging. Ya ini hampir dari Econometrics juga. Dia bilang MicroStrategy is winning. Kalau teman-teman tahu MicroStrategy ataupun Michael Saylor gitu ya, dia di bull market itu dollar cost averagingnya cukup signifikan. Ya tetap beli aja. Dan saya cukup salut juga dengan ya komitmennya juga gitu ya kan. Orang turun ya kadang mental kita walaupun kita tahu tapi cukup gentar juga. Ini apakah bakal naik lagi atau enggak sih? Seperti itu kira-kira. Kan pasti manusia ada concernnya juga gitu ya. Tapi dia tetap beli aja, turun tetap beli, turun tetap beli, turun tetap beli. Hasilnya apa? Hasilnya teman-teman bisa lihat dengan planning yang cukup kuat. Kita bisa lihat walaupun dia beli di atas ini pada saat market naik gitu, tapi dia beli juga di bawah pada saat bear market. Alhasil saat ini ya dia punya posisi sebenarnya dia untung naik 25%. Ya, ini circle-nya atau lingkarannya ini semakin besar berarti dia punya pembelian waktu itu makin besar. Dan MicroStrategy nggak terlalu menjual Bitcoinnya sih. Dan kita bisa lihat ini naik 25%. Kalau dia bull market, bayangin Bitcoin naik let's say ke 100.000.
bisa dibilang ya kenaikannya sangat signifikan sih kalau menurut saya nantinya. Ya, nah kita ngomongin tentang technical. Sebelum technical mungkin kita lihat dari sini deh. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini path to alt season. Ini grafik yang penting yang harus dihafalkan sebenarnya. Ya, dimana biasanya market crypto naiknya seperti ini. Bitcoin mengalami kenaikan, selanjutnya Ethereum mengalami kenaikan. Ini money flow. Jadi ya dari Bitcoin gitu ya. Orang-orang beli Bitcoin kan, jual Bitcoinnya mereka mungkin masuk ke dalam Ethereum. Intinya seperti itu. Dari Ethereum, jual Ethereumnya mereka, ya dapat dana lagi, masukin ke large cap atau kripto-kripto besar. Lalu dari large cap jual lagi ke alt lainnya lah. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah regardless of market cap, some altcoins with strong fundamentals are having pumps. Intinya ya rata-rata mengalami kenaikan, hampir sama yang seperti kita alamin kali ini. Market agak sedikit euforik, market sedikit hijau. Wah, di sini terbang, naik bisa puluhan persen seperti itu. Ini yang kita terjadi, gitu. Nah, tapi yang teman-teman harus tahu ya, cycle ini biasanya nggak terlalu bertahan lama. Ini cukup cepat gitu ya, mungkin 1-2 minggu terjadi gitu ya. Lalu biasanya turun dulu ya, mengalami penurunan karena Bitcoinnya konsolidasi. Bitcoinnya mulai konsolidasi, mulai agak sedikit koreksi gitu ya. Baru nanti mulai mengalami kenaikan lagi. Nah, ini fasenya teman-teman bisa lihat di mana Ethereum dan large saat ini kita bisa lihat ya. Ethereum sama large cap bahkan beberapa altcoin udah mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan Bitcoinnya nggak terlalu bergerak. Nih ya, kalau kita lihat di Bitcoin. Kita lihat grafik Bitcoin. Ya. Sorry, grafik Bitcoin. Ini teman-teman bisa lihat. Ya. Relatif lebih konsolidasi, nggak terlalu banyak pergerakan. Ya, tapi altcoin justru naik ya. Makanya teman-teman bisa lihat dari sini, altcoin justru mengalami kenaikan. Makanya kita bisa bilang, kita bukan di fase ini lagi, bukan di fase Bitcoin, bukan di fase Ethereum sebenarnya. Mungkin udah lewat, mungkin di area fase 3 atau fase 4 gitu. Ini harus hati-hati karena biasanya habis fase ini terjadi ya, mungkin orang-orang kan naik ya. Secara logik naik, pada interested dong, pada tertarik dong, mulai beli ya. Tapi pada saat mereka mulai beli ya akan mengalami drop. Makanya teman-teman lihat kenapa sih pada saat beli terus turun. Nah, biasanya itu terjadi karena belinya pada saat dia lagi ijo-ijonya. Nanti pada saat dia drop sebenarnya baru itu yang kita beli. Jadi kita tunggu dulu aja. Ya, ini untuk teman-teman yang memang udah ada posisi juga ya pada saat bear market dan lain-lain. Jadi ya kita bisa menunggu karena kita udah ada exposure di market crypto sendiri. Oke? Nah, kita ngomongin Bitcoin, kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita ngomongin tentang ini, kita punya video sebelumnya. Analisa, kita bilang Bitcoin untuk mengalami penurunan. Saya rasa secara tesis atau secara plan masih ada potensi, karena kita lihat ada liquidation zone-nya. Jadi 34.000 menurut saya masih menjadi highlight gitu ya, dan 32.000 ini masih menjadi highlight-nya. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya Bitcoin belum break resistance. Ya, ini yang kita bilang ini resistance besar dan Bitcoin masih trading di area ini. Jadi saya bilang nggak, ya bagus Bitcoin mengalami kenaikan gitu ya. Tapi bukan berarti dia naik terus sampai 40 ribuan. Karena koreksi pasti dibutuhkan juga gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat kenapa kita tidak mengambil posisi short kemarin? Karena kan memang kita ngomongin kalau untuk market mulai mengalami konsolidasi atau Bitcoin mengalami konsolidasi, ini tanda-tanda pelemahan. Tapi yang terjadi adalah Bitcoin sebenarnya konsolidasi sedikit di sini, lalu ada mulai naik ke atas. Bahkan tidak closing di area bawah kotak merah. Jadi memang secara plan kita di sini invalidated. Jadi saya juga tidak mengambil posisi short. Intinya seperti itu. Karena nggak terjadi aja. Yang terjadi malah dia flip resistance-nya yang sebelah sini ya, secara short term menjadi support. Lalu price grinds up higher, mulai mengalami kenaikan, dan masih ada strong resistance di area ini. Dan as you can see di sini kita ngomongin konsolidasi di weekends, dan memang terjadi konsolidasi di weekend. Altcoin malah mengalami pump ya. Kalau saya lihat di minggu depan bagaimana? Minggu depan sebenarnya ya hampir sama potensinya. Mungkin skenario kalau kita extend trendline yang kita buat di sini gitu ya, kita extend, istilahnya kita perpanjang lah gitu ya. 34.000 mungkin kalau dari sini dropnya cukup besar. Ini drop sekitar 8,3% ya. Tapi saya rasa karena altcoin season udah happening, bisa aja mengalami penurunan. Jadi saya kalau mau beli pun sangat-sangat berhati-hati gitu ya. Nah, target mungkin di area kisaran ini. Target kisaran back to here. Kisaran area yang garis warna putih ini, 35 ribuan.
Ya, tapi saya sendiri sih sebenarnya kalau dia breakdown pasti langsung incar area 34 atau 32. Jadi nggak terlalu mengincar area ini gitu ya. Karena yang kita lihat ini Bitcoin kan udah grind up higher beberapa hari, beberapa minggu malah. Jadi ya kita bisa lihat ya lebih baik kita wait and see dulu. Karena kita lihat juga ini supportive juga ya. Ini kalau teman-teman lihat kan RSI-nya udah merah semua, udah overbought semua. Jadi harus hati-hati juga. Ya, ngomongin altcoin season, kembali lagi ini akan menjadi opportunity yang baik. Ya, walaupun kita bilang oh ini market akan mengalami koreksi dan lain-lain, tapi saya rasa ini tetap menjadi opportunity yang baik untuk teman-teman mulai masuk. Ya, masuk pada saat ya udah ada sedikit koreksi. Kenapa? Karena teman-teman lihat secara long termnya aja. Ini teman-teman lihat di secara weekly deh. Nah, ini Ethereum, seperti Ethereum kita lihat, ini udah mulai breakout nih. Jadi kalau teman-teman beli di saat ini masih tergolong awal sih menurut saya. Let's say dia koreksi ke 1700 1800. Naik ke atas ini aja ke all time high-nya aja 150%. Lumayan. Ini kalau balik aja ke all time high. Kalau lebih bagaimana? Gitu. Ini baru Ethereum. Kita ngomongin Solana misalnya. Solana sih udah cukup naik ya. Nah, ini Solana strong movement ya, strong movement seperti yang kita bahas di video kita di Solana. Nih, Solana Pump. Strong movement. Lalu kita bahas lagi misalnya Avalanche. Ini big caps ya. Ini kripto-kripto yang besar. Seperti yang kita bahas, kripto-kripto besar mulai mengalami kenaikan, large cap-nya nih. Avalanche menarik karena dia agak sedikit lagging ya. Sedikit lagging, tapi hari ini teman-teman bisa lihat hari ini Avalanche naik 30%. 30% dalam satu hari gitu ya. Dan ini pas di resistance ya. Saya nggak akan short juga di area ini. Persis di resistance weekly-nya karena strong movement. Cuma ini menarik. Let's say misalnya dia pullback sini gitu ya. Mungkin nggak akan ke bawah lagi. Pullback let's say ini ya untuk buy menarik gitu ya. Kita sempat bahas Avalanche buy di bawah $10 itu beli aja. Ya, dan sempat ke area $9, $8. Kita ngomongin tentang FTM sama juga. Ya udah mulai breakout. Ya rata-rata grafik altcoin tuh seperti ini. Mulai beberapa breakout, tapi ini baru 1-2 minggu, paling maksimal 3 minggu yang bisa dikatakan trendline-nya breakout. Artinya ini cukup signifikan karena kita bahas juga ini kan di time frame mingguan gitu. Jadi ya menarik lah. Dan memang ya bisa dikatakan kita mengalami altcoin season. Tapi harus berhati-hati. Bukan artinya kita beli pada saat dia mengalami kenaikan. Ya, jangan beli ya kita jual di harga hijau pada saat kita profit. Jangan pada saat kita mengalami loss. Intinya seperti itu. Jadi mungkin ini dulu aja gitu ya video kita bahas di video kali ini mengenai altcoin season dan berita-berita terbaru. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga. Kembali lagi kita like target 250. Jadi teman-teman yang belum like, please ya bantu juga klik tombol like-nya. And thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.